Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan mempresentasikan tentang proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah yang diampu oleh Bapak Yasrin. Proposal penelitian ini tentang menetapkan moda transportasi pada perusahaan dengan contoh kasus pada toko Saraya Buah. Moda transportasi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan maupun pengangkatan barang, manusia, dan hewan dari satu tempat ke tempat yang lain, baik menggunakan alat yang digerakkan oleh manusia maupun mesin. Secara umum, moda transportasi dibedakan atas moda transportasi darat, transportasi laut, transportasi darat, dan pipa, tergantung dari volume barang, tingkat resiko barang, jarak, dan kondisi jalan yang akan dilalui oleh moda transportasi dari supplier ke perusahaan. Kinerja dari moda transportasi ini berpengaruh pada kinerja perusahaan baik dari segi pengadaan barang untuk proses produksi sampai pada tahap pendistribusian barang ke pihak customer. Di dalam pengadaan barang, toko Saraya Buah terdapat kendala dalam menetapkan moda transportasi yang sesuai karena menggunakan dua jenis transportasi, yaitu sepeda motor milik owner dan outsourcing pada perusahaan transportasi di pasar, yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh owner. Karena penggunaan moda transportasi dalam pengadaan buah dari supplier itu berbeda, maka terdapat perbedaan biaya transportasi yang dikeluarkan oleh owner. Pada proses pengadaan barang oleh PT Sunpride dan petani buah, biaya transportasi sudah menjadi satu dengan harga buah yang disuplai ke toko. Sedangkan untuk pengadaan buah dari pasar induk, buah dan sayur yang jaraknya kurang lebih 8 km dari toko, biaya buah dan transportasi itu terpisah, sehingga itu terhitung cukup mahal. Jadi setiap hari owner pergi ke pasar induk sayur dan buah yang jaraknya kurang lebih 8 km menggunakan moda transportasi sepeda motor milik pribadi. Kemudian ketika dalam proses pengangkutan tersebut buah yang diangkut melebihi batas atau kapasitas yang dapat diangkut oleh sepeda motor, maka biasanya owner menggunakan jasa angkutan pasar. Meskipun penggunaan moda transportasi jasa angkutan pasar tidak dilakukan setiap hari, namun pada keadaan tertentu seperti ketika tingginya permintaan konsumen terhadap buah atau adanya buah musiman yang muncul di pasaran, maka tidak dapat dihindari penggunaan moda transportasi pasar tersebut akan sering dipakai. Meskipun sepeda motor memiliki nilai lebih, yaitu lebih fleksibel, yang menjadi masalah di lapangan adalah kapasitas angkut yang kurang memadai sehingga terjadi pemborosan pada biaya transportasi karena menggunakan dua moda transportasi dalam pengadaan barangnya. Di sini saya mencoba untuk mengusulkan menggunakan satu moda transportasi, yaitu TOSA, sebagai moda transportasi pribadi owner dalam pengadaan buah karena kapasitasnya yang memadai. Kemudian, menurut Nasution, proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Beberapa unsur-unsur pengangkutan yaitu meliputi yang pertama, adanya muatan yang diangkut, yang kedua, adanya transportasi sebagai alat angkutnya, yang ketiga, adanya jalan yang dilalui, keempat, adanya terminal asal dan terminal tujuan, yang kelima, yaitu adanya manusia dan organisasi yang menggerakkan transportasi tersebut. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih moda transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor kenyamanan. Ini menunjuk kepada fasilitas yang tersedia selama dalam perjalanan, misalnya perlindungan dari cuaca, tempat duduk yang nyaman, dan suasana tenang saat dalam perjalanan. Yang kedua, faktor keamanan menunjukkan keamanan dari gangguan selama perjalanan, di mana barang yang diangkut tetap terjaga kualitasnya sampai ke tempat tujuan. Yang ketiga, faktor ketepatan waktu menyatakan lama waktu untuk melakukan perjalanan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, faktor biaya
Faktor ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan seperti membeli bahan bakar, biaya parkir kendaraan, dan lain-lain. Biaya ini tidak termasuk dalam modal pembelian kendaraan maupun pemeliharaan kendaraan. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa definisi dari moda transportasi? Yang kedua, bagaimana memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Yang ketiga, apa moda transportasi yang efektif untuk toko Saraya Buah? Kemudian untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui definisi dari moda transportasi. Yang kedua, mengetahui bagaimana memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, membantu menetapkan moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan toko Saraya Buah. Untuk metode penelitian, tahapan penelitian dimulai dari penelitian pendahuluan, di mana saya melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada owner. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, didapatkan masalah mengenai tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan dalam pengadaan buah oleh toko Saraya Buah dari pasar induk yang jaraknya kurang lebih 8 km dari toko. Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah rincian jenis buah yang dibeli dari pasar, rincian biaya transportasi jika menggunakan dua moda transportasi, rincian biaya transportasi jika menggunakan TOSA sebagai moda transportasi tunggal, dalam hal ini pembelian TOSA dan bahan bakar. Untuk pengolahan data dilakukan dengan perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam 1 hari sampai 1 bulan, kemudian dilakukan perbandingan antara keduanya, yaitu jika menggunakan dua moda transportasi atau jika menggunakan TOSA sebagai moda transportasi tunggal. Kemudian diambil satu ketetapan dalam pemilihan moda transportasi toko Saraya Buah. Berikut saya sertakan juga daftar pustaka sebagai pendukung dalam proposal penelitian saya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.